Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini ya. Coba dicek dulu sebelum masuk ke materi ataupun pembelajaran hari ini semuanya sudah rapi belum? Coba berdiri ya. Sudah rapi belum? Sudah. Silakan yang sudah rapi semuanya bisa duduk kembali. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu silakan untuk ketua kelasnya Ibu Fariji untuk memimpin doa pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita belajar tentang hal ini kita berdoa. Berdoa dalam diri masing-masing. Berdoa. Sekarang kita absen dulu ya, siapa yang tidak hadir ataupun di sini hadir semua. Ada yang tidak hadir? Ada ya. Siapa yang tidak hadir? Rizkia sama Dini. Sakit ya? Ya. Nah, untuk sekarang kita mulai untuk pembelajarannya ya. Nah, dari materi yang akan disampaikan sekarang, coba kabarnya dulu kalian ya. Semuanya di sini pada baik-baik saja. Baik semua ya. Alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masuknya ke materi sistem pencernaan masih ya. Untuk sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi terkait sistem pencernaan kan? Sudah. Sekarang kita melanjutkan ke materi yang akan diberikan pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita mengenal dulu nih ya tentang apa yang akan dibelajarkan hari ini, kita ketahui dulu apa tujuan pembelajaran untuk hari ini. Nah, yang pertama di sini adalah setelah menyimak video yang ditayangkan, peserta didik dapat menjelaskan zat-zat nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, kemudian penyebabnya terhadap gangguan pada sistem pencernaan. Lalu yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok tentang permasalahan dari beberapa artikel ataupun berita mengenai zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh, peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat zat-zat makanan bagi kesehatan tubuh. Lalu yang ketiga, setelah melakukan identifikasi zat-zat makanan yang terkandung dalam makanan, peserta didik dapat mengidentifikasi gejala yang ditimbulkan terhadap tubuh. Lalu yang keempat, setelah melakukan identifikasi zat-zat makanan yang terkandung dalam makanan, peserta didik dapat menentukan kebutuhan energi kalori setiap individu. Kemudian setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat solusi untuk merinci menu makanan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir, setelah melakukan kegiatan presentasi nanti ya setiap kelompok, peserta didik dapat membuat laporan berupa poster atau laporan tertulis yang dibuat melalui aplikasi. Nah, ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang harus diselesaikan. Kemudian nanti kita materinya, karena ini berlanjut dari materi sistem pencernaan sebelumnya ya, yang dibahas itu adalah tentang zat-zat makanan dan penyebabnya terhadap gangguan pada sistem pencernaan. Mudah-mudahan sudah bisa terbuka ya apa yang akan kita pelajari hari ini untuk kita pelajari. Nah, sekarang kita perhatikan dulu di sini, Ibu sajikan gambar ya. Oke, kalian boleh berkomentar aja ya. Yang kalian di sini lihat gambarnya adalah gambar apa ya itu? Topi apa? Tumpang. Ini kurang lebih gambar yang
mengerucut di sini adalah tentang gambaran menu dari gizi seimbang ya. Coba Ibu tanya dulu kalian ya. Tadi pagi sarapannya sama apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Ada yang sarapannya sama apa Taki? Sama uduk. Sama nasi uduk. Kalau komposisi nasi uduk itu Taki tadi ada apa aja yang dimakan? Tadi itu ada nasi, Terus ya pakai apa yang kuning deh, telur, telur, sama orek jambe. sama orek tempe. Terus tadi yang nasgor datang ya. Coba Tang, tadi nasgornya pakai apa aja? Pakai telur, pakai timun, sama pakai kerupuk bu. Sama pakai kerupuk. Yang lainnya ada sarapan yang lainnya enggak? Bubur, Ada yang bubur. Kalau di bubur itu ada apa Ibu? ada ayam, kacang, terus sama daun bawang. Daun bawang. Buburnya dari apa? Dari nasi bu. Oh, dari nasi, dari beras ya. Nah, itu terkait makanan yang kalian makan tadi ketika sarapan. Selain itu ada lagi enggak? Apakah ada yang menunya komplit? Nah, selain itu mungkin yang kalian makan itu tidak lupa apa? Nah, itu penting ya. Selain makan, jadi tadi kalian juga minumnya apa? Coba dan Minum air putih bu. minum air putih. Ada yang minumannya yang lain? Teh hangat bu. Oh, teh hangat. Terus yang lainnya ada lagi nggak? Susu. Oh, susu ada katanya Bu Ayu ya. Jadi semuanya meskipun tidak satu menu dalam satu kali makan, tapi semuanya bisa melengkapi ya. Ternyata sarapannya tadi beda-beda gitu. Nah, kemudian ada lagi nih gambarnya ya. Nah, masih sama segitiga mengerucut ini. Coba kalau tadi kalian sarapan atau kalian makan setiap hari, itu kenapa bisa ada gangguan pada sistem pencernaan? Apa itu penyebabnya? Ketidakseimbangan nutrisi bu. Ketidakseimbangan nutrisi. Bagus, tepuk tangan. Terus yang lainnya apa? Kenapa bisa terjadi gangguan pada sistem pencernaan? Itu apa ya penyebabnya kira-kira? Memakan makanan yang tidak sehat bu. Makan makanan yang tidak sehat. Boleh, tepuk tangan juga. Lalu perempuan ini belum bersuara ya. Siapa lagi? Kurang makan buah. Siapa namanya? Ika. Sekali tepuk tangan juga. Ya, semuanya betul ya di sini tentang apa yang kalian dapatkan dari tadi pagi sampai sekarang. Ibu tanya apa penyebabnya kalau misalnya semua dari proses pencernaan itu bisa terjadi ya gangguannya. Nah, di sini yang kalian lihat gambarnya adalah gambaran dari menu makanan kalian setiap hari. Nah, kalau ada istilah yang namanya makannya harus seimbang. Seimbang itu yang seperti apa? Yang seimbang itu adalah menu dari zat makanan itu harus dipenuhi setiap hari. Jadi jangan melewatkan minum, jangan melewatkan yang namanya apa? Makan buah, sayur, ya. Itu ataupun menu yang intinya adalah selain karbohidrat, protein dan apa? Lemak. Ya. Jadi itu yang harus kalian tahu. Nah, itu dari gambar kedua gambar yang di sini. Nah, lalu dari sini nanti Ibu akan jelaskan kalau metode dari pembelajaran ini kita nanti diskusi ya. Ibu sajikan beberapa artikel, kemudian yang namanya berita juga. Lalu nanti kita akan identifikasi di sana dengan menggunakan namanya apa? Modelnya PBL ya, problem based learning di sini. Nah, kalian ketahui dulu. Coba ya kita perhatikan di sini. Ada video mengenai zat makanan yang akan kita pelajari. Coba disimak ya. Nanti kita
sarapan terlebih dahulu. Oke, satu orang ceritakan bagaimana yang barusan ditayangkan dari video. Oke, coba bercerita. Jadi inti dari video tersebut pada awal menceritakan dua anak laki-laki yang satu membawa sarapan dari rumahnya, yang satu mah jajan di warung langsung. Kemudian pas jam pelajaran juga, pelajaran olahraga, Kiki dan Koko teh dilarikan. Cuman yang menang teh yang tadi yang bawa sarapan, ternyata si Koko gak bawa sarapan, yang jajan itu ketinggal jauh, terus badannya lemas karena tidak sarapan dan tidak membawa bekal. Terus selanjutnya keesokan harinya si Koko juga membawa bekal yang udah disiapin sama ibunya, langsung makan bareng-bareng sama Kiki. Udah. Oke, terima kasih. Gambaran dari video yang barusan itu adalah ketika dua siswa ya, yang barusan itu ada siapa namanya? Kiki dan Koko. Kiki dan Koko ini dia memiliki kebiasaan yang berbeda. Yang siapa yang selalu bawa bekal dari rumah? Kiki. Kalau si Koko dia jajan. Jajannya tadi ada jajannya permen, coklat, ya. Kalau dia es krim, kalau yang si siapa? Kiki. Nah, si Kiki dia bawa bekal dari rumah yang sudah disiapkan oleh ibunya. Menunya gimana? Bagus tidak? Bagus. Ya, dia bawanya apa? Oke. Ini adalah gambaran awal untuk kita masuk ke materi ini. Yang berikutnya kita lihat ya, apa saja sih zat yang diperlukan oleh tubuh kita itu? Ada berapa? Ada satu barang-barangnya. Ada dua protein, tiga lemak, empat zat besi, yang kelima vitamin, terus ada lagi mineral, ada lagi air, kalsium. Oke. Tadi semuanya udah betul yang kalian ungkapkan ya, tentang zat makanan apa saja yang dikonsumsi atau yang diperlukan oleh tubuh. Yang intinya itu ada 5. Oke. Pertama ada karbohidrat, kedua ada protein, ketiga ada lemak, yang keempat ada vitamin, yang kelima mineral, yang keenam air. 6 dari yang namanya zat makanan itu harus terpenuhi setiap hari ya. Kalau tadi ada yang zat besi, ada kalsium, itu masuknya ke mineral. Oh, kalau buah sama sayur kok nggak disebutin, dia masuknya ke vitamin, ya. Jadi nanti dikelompokkan lagi. Oke, sekarang kita next. Nah, sumber dari zat makanan tadi itu dari mana saja? Yang kalian ketahui mungkin karbohidrat tahunya apa? Nasi. Nah, tapi sebetulnya ada lagi yang lain ya. Kalau kita mah ada oats ya, ada gandum, ada lagi apa? Jagung ya. Kemudian apa lagi? Sagu. Gula juga sebetulnya dia masuknya ke karbohidrat. Lalu apa lagi? Protein itu nanti dibagi menjadi dua. Ada protein hewani dan nabati. Kecung, siapa yang tahu contoh dari protein hewani dan protein nabati? Perempuannya dong. Ya. Siapa namanya berdiri? Mama Adrian Sandra. Jadi kalau produk hewani atau protein hewani itu asal usulnya dari hewan kayak daging atau yang lainnya. Nah kalau produk nabati atau protein nabati itu dari tumbuhan, jadi kayak
aku tempe kenalan ya. Iya, betul. Nah, untuk yang berikutnya ada juga lemak. Coba lemak selain berasal dari yang namanya minyak kan ya kalau lemak itu. Coba dari apa lagi? Dari daging, Dari kacang-kacangan, kemudian dari mentega. Oke. Atau misalnya dari tumbuhan yang lainnya apa? Yang bisa menghasilkan minyak? Sawit. Terus apa lagi? Kelapa. Dan itu ya untuk lemak. Sekarang mineral, kalau mineral itu didapatkannya dari mana? Dari mana? Ya dari makanan tambahan ya, itu jadinya di sini tambahan yang unsurnya itu nanti ada yang mikro dan ada yang makro, yang besar ataupun yang kecil ya, dalam jumlah yang besar ataupun yang kecil. Di sini si mineral seperti yang tadi sudah disebutkan, hitung ya, kita aplikasikan ke yang namanya rumus di sini. Nah, rumusnya untuk body mass index itu jadi indeks buku ya. Untuk berat badan ideal, jadi berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan 2 kali ya, jadi dikali nanti dibagi berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Kemudian BMR ini untuk menghitung jumlah kalori. Kalian itu pria dan wanita beda. Ini rumusnya, ya. Itu untuk nanti kita aplikasikan di ini. Nah, kelainan, gangguan yang tadi kalian mungkin tahu penyebabnya ya. Di sini ada diare, gastritis, ada lemah, ada apa lagi? Tadi diabetes ya, hermoid atau konsir, ada malnutrisi, appendix, cacingan, ada kolit dan ada diabetes. Oke, sekarang waktunya untuk kita diskusi. Nah, untuk sekarang kita akan buat kelompok ini menjadi 6 ya, sudah jadi 6. Lalu setiap kelompok akan mendapatkan apa? Artikel atau berita yang berbeda untuk diamati ya. Jadi sekarang kita diskusikan untuk artikelnya atau KPD yang dibuatkan ya. Nah, ini. Coba ini kelompok berapa ini? Coba balik kanan disebar kelompoknya. Kelompok berapa? Ayo, semangat dong. Ayo biar diskusinya sekarang kita mulai. Karena kalian sudah siap, tapi tetap semangat ya. Oh, silakan maksimalkan untuk diskusi, tidak ada yang bermalas-malasan. Semuanya silakan didiskusikan. Kita bagi-bagi ya. Untuk ada 4 orang dan 3 orang ya. Iya. Mana LKPD-nya sudah? Semuanya? Di LKPD, kalian perhatikan petunjuk pengerjaannya dulu. Ada? Petunjuknya ada ya? Coba petunjuknya kalian pahami. Yang pertama adalah baca modul ajar pada buku sumber. Tadi yang sudah Ibu bagikan di grup ya, itu adalah bahan ajar yang akan diselesaikan. Lalu yang berikutnya, amati artikel berita masing-masing kelompok yang sudah ditentukan. Nah, yang kalian amati adalah ini ya,
Semuanya bisa scan di sini untuk yang namanya artikelnya. Silakan petunjuknya dibaca, kemudian artikelnya di scan. Lalu yang berikutnya adalah kerjakan analisis di bawah ini pada lembar kerja yang telah tersedia. Jadi ini sudah disediakan, silakan kalian analisis ya. Kemudian perhatikan alokasi waktu, jadi jangan terlalu lama ya. Nanti ibu kasih aba-aba untuk yang namanya pengerjaan dari AKPD-nya. Lalu nanti hasil pengerjaan soalnya didiskusikan secara berkelompok, akan dibuatkan poster ya, dan nanti dipresentasikan di depan kelas. Oke. Silakan sambil ibu berkeliling melihat diskusi kalian dan menilai bagaimana proses diskusinya. Silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompok.
bacakan kan menurut dia untuk olahraga ini. Diperhatikan waktunya, silahkan kalian memiliki waktu sekitar 10 menit lagi ya untuk berdiskusi terkait dari artikel atau berita yang disampaikan.
semuanya pada semangat ya. Untuk yang poster dikasih nama kelompok aja di posternya ya.
3, 4, 5, dan 6. Sudah siap semua untuk presentasi? Ya. Dari kelompok Oke, dulu Ibu ya. Silakan kita mulai untuk presentasi. Presentasi tidak akan lama, waktunya diberikan hanya 3 menit untuk dari setiap kelompok. Ya. Silakan semuanya, tidak ada perwakilan. Semuanya masuk ke depan. Ya, sampai dulu. Dari AKPD sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Karim Kaisar. Saya adalah Raja Prestasi. Saya masih Rahima. saya dari Malaysia. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang artikel yang telah kita ulas tadi. Untuk fase 1, orientasi peserta didik pada masalah. Jadi judul yang kami dapatkan itu diet yang tepat, hindari remaja dari gangguan kesehatan. Terus yang kedua, apakah yang kalian dapatkan setelah mengamati artikel tersebut? Yaitu gangguan yang telah terjadi akibat diet yang salah dan tips-tips agar diet aman bagi kesehatan. Lanjut yang ketiga, permasalahan atau gejala yang ditimbulkan terhadap permasalahan yang dialami. Yang pertama itu pusing. Karena jika kamu mengurangi karbohidrat, kamu juga harus mengurangi gula. Hal ini terjadi akan mengakibatkan sakit kepala. Yang kedua, osteopenia, yaitu gejala yang ditimbulkan oleh osteopenia, yaitu kekurangan kalsium. Yang ketiga yaitu anoreksia, gejala yang ditimbulkan yaitu gangguan makanan yang diakibatkan oleh penurunan berat badan. Untuk fase yang keempat yaitu fase yang telah kita buat itu tips-tips diet aman bagi kesehatan. 1. Mengonsumsi makanan sehat sebanyak 3 hari. Membuat nasi asupan gula tambahan, pemanis, buatan dan lemak jahat pada tiap makanan yang dikonsumsi. Namun sebaiknya jangan hilangkan seluruh asupan lemak untuk tubuh. Katanya untuk perkembangan otak yang optimal, seorang remaja membutuhkan 50-90 gram lemak per hari hingga usia 26 tahun. Ibu dapat penuhi asupan lemak baik untuk anak dengan memberikan makanan berupa ikan salmon, alpukat dan juga telur. Penuhi kebutuhan air putih setiap harinya. Mengonsumsi makan sehat untuk cemilan seperti buah, sayur, atau kacang-kacangan. Lanjut ke fase kelima yaitu solusi atau pandangan untuk menyikapi hal tersebut. Jadi untuk melakukan diet kita tidak boleh men-skip sarapan karena dalam sarapan tersebut dapat mengoptimalkan kondisi otak agar belajar tetap aman dan tidak boleh menurunkan porsi makanan. Oke, tepuk tangan ya. Sekarang dulu Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Itu bagus sekali untuk dari kelompok 1. Ternyata di sana artikelnya mengidentifikasi tentang apa? Tentang diet aman Tips diet yang aman bagi kesehatan. Silakan kalau nanti dari presentasi ada yang mau menanggapi dari kelompok yang lainnya, Ibu persilakan bebas dari kelompok mana saja ditujukan untuk kelompok. Oke, sekarang mau random atau lanjut kelompok
selanjutnya saya Mahendra. Kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan tentang manfaat dan efek samping nasi putih. Untuk fase yang ke-1 yaitu orientasi peserta didik pada masalah, kami mengamati artikel untuk mengenali manfaat dan efek samping konsumsi nasi putih. Kemudian yang kami dapatkan dalam mengamati artikel tersebut, kami mendapatkan kandungan nutrisi, manfaat dan efek samping nasi putih bagi kesehatan. Selanjutnya, fase yang kedua mengorganisasi strategi belajar. Setelah menemukan permasalahan, silakan silakan mengidentifikasi penyebab yang menimbulkan berkaitan dengan zat makanan bagi kesehatan tubuh. Penyebab yang akan ditemukan yaitu penyebab mengkonsumsi nasi putih secara berlebihan pun juga tidak baik untuk kesehatan, karena kan rasa-rasa cenderung manis dapat mengakibatkan gejala diabetes gitu. Untuk fase yang ketiga yaitu membimbing peserta didik untuk menyelesaikan masalah. Di sini kita menemukan permasalahannya selain mengakibatkan diabetes, gejala lain yang ditimbulkan dari mengonsumsi nasi yang berlebihan pun dapat mengakibatkan menghambat penyerapan nutrisi, memengaruhi metabolisme glukosa tubuh dan memicu sembelit. Terus untuk solusi yaitu adapun solusi dari saya untuk permasalahan mengonsumsi nasi yang berlebihan, yaitu dengan kita membuat jadwal makan kita dengan teratur dan mengatur porsi makan kita sendiri. Ya, sekian dari kami. Belum. Untuk itu tentang jika dikonsumsi secukupnya nasi putih bermanfaat bagi kesehatan. Contohnya 1. Menjaga kesehatan pencernaan. 2. Mendukung kesehatan tulang, saraf dan otot. 3. Meningkatkan kesehatan usus besar dan menjadi sumber energi. Sarapan dan makan siang merupakan waktu yang ideal untuk mengonsumsi nasi putih. Sementara makan malam sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan pola makan. Adapun penyakit yang ditimbulkan dari nasi putih yang dikonsumsi secara berlebihan, yaitu meningkatkan gula darah, mencegah penyerapan vitamin dan mineral, mempengaruhi metabolisme glukosa dalam tubuh dan memicu sembelit. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua artikel yang sudah diidentifikasi oleh kelompok kalian dari kelompok 1 dan 2. Kalau ada ini dulu tanggapan dulu dari kelompok lain, silakan. Tentang tadi tips diet, kemudian yang kedua tentang manfaat dari makan nasi putih. Boleh ada yang menanggapi dulu nggak? Ditanggapi atau boleh bertanya, Bu? Oke, menanggapi itu boleh bertanya, boleh memberikan gagasan atau Mau bertanya? boleh, silakan diri. Saya Tatang dari kelompok 4 ingin bertanya pada kelompok 2 tentang nasi kan kalau di Indonesia itu udah jadi kultur kalau belum nasi itu belum makan. Terus apakah ada cara lain supaya kultur itu hilang? Jadi karena kan tadi katanya nasi teh kandungan gulanya banyak, terus jadi penyebab penyakit gula. Jadi pertanyaannya, apakah ada karbohidrat yang lain yang bisa dimakan gitu supaya orang Indonesia teh gak harus nasi itu selalu jadi makanan yang pokok gitu. Oke, terima kasih. Ada yang mau menanggapi, silakan. Selain makan nasi, katanya makan apa nih yang putih ya, jangannya. Ya, berdiri lihatnya ke sana ini. Baik, itu menjawab. Dikarenakan karbohidratnya bukan cuma nasi, jadi bisa diganti dengan jagung, sorghum, singkong, dan juga ubi-ubian. Kalau jagung, kalau
jadi digimanain biar lebih enak? Direbus. Apakah ada versi lain nggak? Silakan. Oke, bisa. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke 4 kelompok untuk presentasi yang lainnya ya. Silakan sekarang ke kelompok 3 ya, contohnya di kelompok 5. Ya itu ya. Silakan di depan di kelompok 3. 3 menit saja ya waktunya durasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Aditya Rahman. Oke. Di sini kami mengamati artikel yang berjudul Kebiasaan Makanan Sebelah. Dari ketiga tersebut yang kita amati buruknya penyebab makanan pemakan sebelah. Salah satu penyebabnya ialah pewarna makanan yang terdapat dalam produk sebelah. Penyebab dari kebuahan berkaitan dengan jajan makanan dan kesehatan yaitu bahan pewarna. Dan B memiliki nama lain seperti D dan yang parafnya 19 Pakai bahasa sendiri. D 15 ada besi dan D. Pewarna ini juga dapat menyebabkan kanker tetapi masih diperlukan penelitian untuk memastikan hal tersebut. Gejala yang ditimbulkan yaitu dapat menyebabkan sakit perut, diare, sakit kepala, dan asam lambung yang meningkat. Terus jadi seblak yaitu makanan Indonesia yang dikenal berasal dari Bandung, Jawa Barat dengan cita rasa gurih dan pedas. Terbuat dari kerupuk basah yang dimasak dengan sayuran dan sumber protein seperti telur, ayam, boga bahari, atau olahan daging sapi dan dimasak dengan kecut. Dalam seporsi seblak, kandungan nutrisi yang dominan pun hanya karbohidrat dan tidak ada serat maupun protein yang seimbang. Kalau dikonsumsi berlebihan bisa menimbulkan diare atau dalam jangka panjang. Konsumsi sodium berlebihan dulu bisa menimbulkan gejala. Oleh karena itu, hindari terlalu sering mengonsumsi seblak, meskipun rasanya enak tetapi tidak baik bagi kesehatan dan bisa menimbulkan berbagai penyakit. Sekian dari kelompok kami. Solusinya Solusinya yaitu jangan terlalu banyak mengonsumsi seblak, apalagi setiap hari itu sangat berbahaya bagi kita. udah ya, udah selesai ya. Selesai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita save dulu menanggapinya. Silakan barangkali nanti di save dulu apa yang mau ditanggapi. Kita lanjut dulu ke kelompok 4. Silakan 4 ke depan. Kelompok 4. Oke, silakan. Untuk
telah diberikan oleh Ibu pada kita. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Tatang Hidayatullah. Oke, kita langsung saja untuk membahas artikel yang telah kami ulas. Pada fase 1, kami mendapatkan judul yang berjudul kebiasaan mengkonsumsi mie instan dan begadang. Yang kedua, kita dapat saya dapat menjadi tahu dampak-dampak yang ditimbulkan serta risiko yang terjadi. Pada fase 2, organisasi peserta didik tentu saja. Kita dapat mengidentifikasi penyebab yang ditimbulkan berkaitan dengan zat-zat makanan bagi kesehatan tubuh. Yang pertama ada mie instan, mengandung zat sodium. Zat sodium yang berlebihan akan menyebabkan hipertensi yang bisa berujung pada gangguan jantung dan ginjal. Yang kedua ada zat MSG, mengandung MSG yang berlebihan dikaitkan dengan keluhan sakit kepala, mual, tekanan daging, otot tegang, nyeri dada, jantung berdebar, dan kulit kemerahan. Yang ketiga ada rendah serat dan protein, sembelit, dan penyakit divertikular serta menurunnya bakteri baik virus. Yang keempat kekurangan gizi, sering makan mie instan, terjadinya sindrom metabolisme, kondisi yang membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit jantung, diabetes, dan stroke. Yang kedua ada begadang. Yang ke-1, gula darah menjadi naik. Akibatnya gula darah bisa melonjak. Ini meningkatkan risiko terjadinya gangguan kesehatan pada jantung dan ginjal. Yang kedua, obesitas. Terjadinya kegemukan yang mengarah pada penyakit kronis. Yang ketiga, konsentrasi menurun. Menyebabkan sulit untuk berbuat konsentrasi, kurangnya kreativitas, dan tidak bisa menyelesaikan masalah. Setelah menemukan permasalahannya, kami menganalisis gejala yang ditimbulkan terhadap tubuh dari permasalahan ini. Seperti begadang, gejalanya tubuh menjadi kelelahan, mengantuk, kekurangan energi, lebih pada stres, dan kurang bergairah. Untuk mengatasi konsumsi instan itu meningkatkan tekanan darah tinggi, kandungan natrium yang tinggi di dalamnya, sembelit, dan usus bocor. Oke, selanjutnya ada poster yang kita buat. Posternya hanya tentang makan mie instan, juga ajakan untuk ayo hidup sehat dengan makan makanan yang seimbang. Terus selanjutnya juga ada poster satu lagi tentang bahaya atau resiko dari begadang, dan sama seperti ini ajakannya ayo hidup sehat dengan tidur yang teratur. Selanjutnya di fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kami setelah berdiskusi dan setiap kelompok menyajikan ide gagasan melalui presentasi. Bagaimana pandangan dan solusi Anda sebagai pelajar menyikapi permasalahan yang diamati. Untuk masalah instan, 1, mulailah mengurangi frekuensi makan mie instan secara bertahap minimal 2 kali seminggu. 2, tambahkan sayur dan sumber protein lain. Kalau untuk begadang, yang pertama jauhkan penggunaan handphone. 2, jangan overthinking. 3, tidur di waktu yang sama. Dan yang terakhir ada batasi makanan yang tinggi karbohidrat. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masih semangat ya, 2 lagi. 6 menit terakhir, silakan kalian sampaikan intinya saja. Yang kelompok 5 sekarang. Ayo. Kelompok 5. Iya. Silakan ke depan.
Judul artikel penduduk Indonesia kurang memakan buah dan sayuran. Apa yang kalian dapatkan setelah mengamati artikel jaringan tersebut? Riset kesehatan dasar identitas pendidikan tidak lebih dari 10% orang Indonesia yang mengkonsumsi buah dan sayuran utuh. Artinya 90% penduduk lainnya kurang mengkonsumsi buah dan sayur. WHO dan MAO menyebutkan kekurangan asupan buah dan sayur dapat menyebabkan resiko kematian akibat kanker saluran pencernaan, resiko kematian akibat penyakit jantung koroner, dan kematian akibat stroke. Oleh karena itu, dianjurkan untuk mengkonsumsi minimal 2 porsi buah dan 3 potong sayuran setiap hari secara teratur jika boleh. Solusi kita sebagai pelajar menyikapi permasalahan yang dialami, yaitu menurut kami solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengadakan sosialisasi tentang pentingnya mengkonsumsi buah dan sayur serta manfaat dari mengkonsumsi buah dan sayur. Kami juga membuat poster yaitu manfaat konsumsi buah dan sayur. Pertama yaitu sistem kekebalan tubuh yang meningkat. Buah dan sayur yang kaya vitamin C membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Kedua, menjaga kesehatan tulang dan gigi. Tak selalu minum susu, buah dan sayur seperti bayam, lobak, alpukat, dan jeruk juga menjadi kalsium yang baik. Yang ketiga, menurunkan kolesterol dan melancarkan pencernaan. Serat yang terkandung dalam buah dan sayur dapat menurunkan kolesterol, membuat cepat kenyang, dan melancarkan pencernaan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir ya. Silakan sekarang masalahnya apa ya dari kelompok ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Awad. Nama saya Deza Dela. Nama saya Desina. Sini saya akan mempresentasikan bagaimana bila tubuh kekurangan konsumsi air putih. Judul artikel, bagaimana bila tubuh kekurangan air putih. Apa yang kalian dapatkan setelah mengamati artikel? Jadi, air putih sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kesehatan tubuh. Jika kita kekurangan air putih, dapat menyebabkan munculnya penyakit. Maka dari itu, perlu memperhatikan asupan air putih yang cukup. Setelah menemukan masalahnya, kami mengidentifikasi penyebab yang ditimbulkan berkaitan dengan zat makanan baik kesehatan tubuh. Penyakit yang disebabkan dari zat dalam air biasanya disebabkan oleh polusi air. Contohnya bakteri, virus, dan parasit. Setelah menemukan permasalahannya, silakan
menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Secara berikut tidak setiap kelompok menyajikan ide gagasan melalui presentasi bagaimana penanganan solusi. Anda sebagai pelajar menyikapi permasalahan yang nanti. Untuk menyikapi masalah kekurangan konsumsi air putih adalah membiasakan minum air putih sebelum dan selesai makanan. Posternya gimana tuh? Ya, saya tuh ada. Jadi poster kita judulnya bagaimana bila tubuh kekurangan konsumsi air putih. Jadi pengertiannya air adalah sumber kehidupan. Setiap tetes yang kita hemat adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih baik. Jadi 1.1 ada penyebab kekurangan air putih, yaitu 1 dehidrasi, 2 gangguan ginjal, 3 gangguan pencernaan, 4 gangguan kulit, dan 5 gangguan fungsi mental. Yang poin kedua, menyikapi masalah kekurangan air putih, yaitu dengan membiasakan minum air putih dalam keadaan apapun. Dan poin 3 yaitu mengidentifikasi zat-zat yang terdapat pada air populasi, yaitu terdapat bakteri, virus, dan parasit. Sekian dari kelompok 6. Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah presentasi. Sekarang dari 3 kelompok yang belum ditanggapi, apakah ada pertanyaan atau tidak? Sudah jelas? Oke. Semuanya sudah terangkum dari apa yang kalian temukan dari artikel ataupun yang namanya artikel dan berita yang disajikan untuk diidentifikasi, kemudian dicari permasalahannya apa, kemudian solusinya dari setiap kelompok sudah memberikan solusi yang luar biasa dengan kalian menyajikan 1 buah poster di setiap kelompok. Itu sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk semuanya ya. Kita masuk ke materi, sudah mendalami dan sudah paham, ada kuis ya. Silakan. Sekarang kuisnya ada di kuisis. Ibu kasih ininya ya. Nah, di sini kita mulai sistem pencernaan.
belum? Bisa dinamakan, Bu. Coba ulang lagi ya. Ini yang baru nih. So, semuanya diperhatikan saja. Waktunya hanya menit. Ayo, waiting for partisipan. Ibu menunggu kalian masuk join ke kuis ini. Coba yang bisa. Muhammadil Farizi, Dimas, Jidan, Wiwit, Dana. Oke, terus ke bawah. Ashifa, Rizky, Tri, Rizka, Nur Pratiwi. Udah kuning nih, siap ya? Nah, udah mulai. Ibu. Ibu salah. So, kalau yang bisa aja nih, Bu. Berarti yang lain mengikuti. Mulai Kak? Mulai ya. Lihat. Nama tadi ada. Soalnya udah ada. Oke, nanti terlihat ya. Kira-kira. Bisa coba sampai itu ya. Siapa yang teratas masih Ashifa? Maya, terus siapa lagi? Lostrik. Oke, Rima, terus siapa lagi? Terus siapa? Oke, udah ya. Udah menunggu. Coba lihat siapa peringkat yang paling atas. Wih, 200-140 poinnya. Oke. Terus. Ada lagi? Ya, masih tatang. Kemana Rima? Oh, Rima di atas. Coba Rima ke atas. Rima. Ibu, ayo pindah. Yang semua belum Rima semua. Oke, berarti yang teratas diperoleh oleh Rima. Mana Rima? Mana Rima? Oke, tepuk tangan untuk Rima ya. Oke. Sorry Bu, itu Bu. Sorry, kamu Bu. Halo Bu, sorry kamu Bu. Sorry kamu. Sorry kedua. Sorry, terimanya. Sorry. Oke, silakan di-close dulu. Di-close untuk yang kuisnya. Sekarang kita fokus lagi ya. Di sini karena sudah selesai kuisnya. Nah, coba fokus, masih semangat. Sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan dari keseluruhan pembelajaran hari ini? Yo, udah banyak nih, kita jalannya udah panjang. Ada nggak yang didapetin di akhir? Apa? Pasti banyak ya. Bapak? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, yang suaranya kencang lantang. Belakang. Tidak. Ayo.
Ayo satu arah aja biar cepat pulang. Boleh katakan. So, simpulan ya pembelajaran hari ini. Saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini yang dibahas dari pertama. Dari pertama, Ibu sudah menjelaskan tentang yang segitiga terucut itu yang Apa ya? tentang yang pertama tentang kandungan zat dan nutrisi. Langsung setelah itu kita diberikan LKPD yang harus diisi, dan sebelumnya sudah dikasih link yang berbeda-beda tiap kelompoknya. Terus setelah itu kita diberi waktu untuk berdiskusi kelompok dan menjawab LKPD yang telah diberikan. Setelah itu Simpulannya gimana dari hasil pembelajaran? kesimpulan dari hasil pembelajaran saat ini kali ini sangat menyenangkan. Tentang pembelajarannya oke, terima kasih. Ya, Materinya gimana, apa aja yang disampaikan? materi yang disampaikan tentang kandungan zat pada makanan, terus Apa aja? ada terus kemudian Ya. satu karbohidrat, Oke. terus vitamin, lemak, protein, mineral, air. Oke. Nah, sekarang kita ada di akhir pembelajaran hari ini ya. Terima kasih. Ada satu lagi yang harus kalian lakukan adalah refleksi. Nah, refleksi itu tentang keseluruhan pembelajaran hari ini. Tidak menggunakan stick note ya. Kita gunakan cara yang berbeda dengan menggunakan paket. Nanti di sini kalian muncul ya yang disajikannya apa. Ini contohnya nih, udah ada yang masuk nih. Sekarang kita ke sini. Nah, ini kita ke refleksi di sini. Oke, silakan dicek di WA untuk link yang harus diisi di Padlet ini mengenai refleksi. Ya. Refleksi. Silakan kalian nanti akan muncul di sini refleksinya seperti apa. Jangan lupa nama dan 40 di atas. Jawabannya ada 5 untuk setiap refleksi yang harus kalian isi. Nanti muncul yang kecil itu diklik saja untuk pengisian nama dan refleksi yang kalian yang bisa kasih tahu ya. Ada yang anonim nih, kayaknya ada yang nggak ngasih nama. Seru pembelajaran dari mengerti. Dikasih nama ya di atasnya. Oh, oke, setelah bisa lihat. Bagaimana cara belajar yang paling membantu dalam melakukan pembelajaran? Tadi kan apa yang kalian menyenangkan di bagian apanya? Kemudian apakah kamu menemukan kesulitan dalam memahami instruksi? Misalnya instruksi ibu itu sudah kalian pahami atau belum? Lalu apa yang kamu rasakan? Jelas ya dari pembelajaran ini. Kemudian apa yang perlu diperbaiki pada pembelajaran ini? Silakan kalian berkomentar terkait dari refleksi hari ini. Pada disebutkan namanya. Oke, nanti kita ini ya.
Apa? Tiga kalau tak sekali lihat je. Terus yang lainnya. Hai, katanya estrogen nangis. Sip, Bu ya. Banyak sekali refleksi yang kalian dapatkan dari pembelajaran. Oke, satu orang aja silakan sampaikan refleksi secara lisan dari pembelajaran hari ini. Eja. Ya, langsung aja karena waktunya kita jadi pulang. Ya, bagaimana berdiri Pak? Jadi pembelajaran hari ini tuh kayak memudahkan paham karena adanya bantuan video, printer dan pembuatan poster di PLHP itu jadi kayak gampang nyerap gitu, gampang bosenin. Iya, apa namanya? Ada KTP yang di print mungkin. Iya, itu. Ya. Oke, ada lagi yang disampaikan lagi ya? Udah. Udah. Oke, tangan ya. Kalian bisa lihat dan mungkin rasakan sendiri ya bagaimana dari pembelajaran hari ini. Satu lagi deh, siapa satu orang yang menyampaikan refleksinya hari ini? Oke, dari Bapak saya mungkin. Oke, silakan. Ilva. Ya, Jadi untuk pembelajaran hari ini sangat seru, terus sangat mudah dimengerti, terus ada materi yang kurang dimengerti itu dirumus di MI Bu. Iya. Kalau dicoba mungkin bisa paham terus dan ini kita sudah sampai ke tahapan refleksi, artinya kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Nah, apa yang disampaikan hari ini, pembelajaran hari ini, mudah-mudahan semuanya pasti mendapatkan hal baru, kemudian mendapatkan pelajaran yang baru, bahwa apa? Setelah ini kita harus bisa menerapkan pola hidup yang sehat, merinci menu makanan lagi nih. Kalau kemarin mah jajannya sembarangan, makannya sembarangan, kalau sekarang udah tahu ya harus bagaimana. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ke materi lagi karena tugasnya sudah jelas ya. Silakan sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Untuk menutup pembelajaran hari ini silakan Ilva KM untuk berdoa sebelum mulai. ini kita menyelesaikan pembelajaran dan pulang. Kalau kita berdoa dalam masing-masing dimulai. Selesai ya. Tapi Bu, pas awal tadi masuk